Jika kita perhatikan beberapa tahun terakhir ini, brand smartphone seolah berlomba-lomba menggarap pasar smartphone kelas entry level dengan menghadirkan banyak sekali ponsel murah tapi dengan spesifikasi yang tidak murahan. Dan salah satunya akan kita bahas pada video kali ini. Halo guys, balik lagi di channel dan ini adalah review dari Xiaomi Redmi 9A. Video ini disponsori oleh Dr. Phone Screen Unlock. Dr. Phone Screen Unlock adalah aplikasi yang sangat berguna bagi kalian yang mungkin sering lupa dengan PIN, pola, atau password di HP-nya. Aplikasi ini sangat mudah digunakan, bahkan kalian tidak perlu kalian khusus untuk menggunakannya. Untuk tutorial lengkapnya bisa kalian cek di kolom deskripsi video di bawah beserta link download aplikasinya. Oke, Redmi 9A, HP termurah dari jajaran Redmi 9 series ini dihadirkan Xiaomi untuk mengisi pasar smartphone kelas entry level yang walaupun belum bisa dikatakan sebagai HP terbaik di kelas harganya saat ini, tapi setidaknya ada beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh smartphone yang satu ini dibanding kompetitor lainnya di kelas harga yang sama. Kelebihan yang pertama dari Redmi 9A ini adalah di sektor layar dan build quality-nya. Untuk ponsel dengan harga 1,2 jutaan, layar dari Redmi 9A ini sudah termasuk bagus menurut saya. Ponsel ini menggunakan panel layar seluas 6,53 inch berjenis IPS LCD dan beresolusi 720p atau HD+. Dengan layar luas seperti ini, Redmi 9A cukup enak digunakan untuk menikmati berbagai macam konten. Ditambah sertifikasi TUV Rainland yang dimiliki oleh Redmi 9A ini, tentu akan lebih memberikan kenyamanan saat kita menatap layar dari HP ini. Karena intensitas cahaya birunya yang cukup rendah sehingga mata kita bisa lebih nyaman. Walau memang dengan kecerahan layar yang hanya 400 nits, tentu akan sedikit menyulitkan saat HP ini digunakan di bawah sinar matahari langsung. Namun mengingat harga jualnya ini sudah cukup oke kok. Satu kekurangan di bagian layarnya ini yaitu absennya proteksi layar, dimana ini cukup disayangkan sih karena pada seri pendahulunya justru sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Beralih ke bagian belakangnya. Saat pertama kali menggenggam HP ini, feel yang saya rasakan tidak seperti sedang menggenggam HP 1 juta loh, karena berasa cukup solid di tangan. Tidak ringkih dan juga cukup kokoh menurut saya. Grip saat digenggam juga cukup nyaman berkat desain melengkung di bodi belakangnya ini. Ditambah adanya tekstur kasar pada desain cover belakangnya, membuat HP ini tidak terasa licin saat digunakan. Intinya untuk sektor ini no komplain lah. Kelebihan yang kedua dari Redmi 9A ini menurut saya adalah di sektor dayanya. Ya, HP yang satu ini memiliki daya tahan baterai yang sangat-sangat awet. Kalian akan butuh effort lebih jika ingin menghabiskan daya baterainya ini dalam satu hari pemakaian. Saya sendiri selama kurang lebih 3 mingguan menggunakan si Redmi 9A ini. Untuk bisa menghabiskan kapasitas baterai 5000 mAh-nya ini butuh waktu hingga 2 hari lebih sedikit hingga baterainya ini benar-benar habis. Dan ini sangat awet menurut saya. Jadi jika kalian sudah punya HP ini, saya yakin kalian tidak akan butuh powerbank lagi. Sayangnya karena HP ini belum dilengkapi dengan fast charging, jadi untuk mengisi daya di HP ini dengan menggunakan charger bawaannya dari 10 hingga 100% butuh waktu kurang lebih 2 jam 43 menit. Tapi ini sudah termasuk cepat loh jika kita melihat kapasitas baterainya yang sebesar 5000 mAh. Kelebihan yang ketiga dari Redmi 9A ini ada di sektor dapur pacunya. Redmi 9A menggunakan chipset gaming dari MediaTek yaitu Helio G25, dipasangkan dengan pilihan RAM 2 atau 3 GB berjenis LPDDR4X serta storage sebesar 32 GB. Helio G25 ini adalah prosesor kelas entry level terbaru dari MediaTek yang memiliki fabrikasi 12 nanometer. Untuk performanya sendiri sebenarnya standar lah ya, namanya juga HP 1 juta. Untuk game ringan seperti Mobile Legends, Clash of Clans dan sejenisnya, HP ini masih cukup enak digunakan. Tapi untuk game kelas berat seperti PUBG dan kawan-kawannya ya karena ini HP 1 juta, jadi menurut saya wajar lah jika performa gamingnya masih kurang. Apalagi untuk game dengan grafik agak berat, smartphone ini akan cukup kewalahan. Bahkan salah satu game favorit saya yaitu Asphalt 9 tidak bisa diinstal di HP ini. Tapi setidaknya game seperti PUBG masih bisa kita mainkan kok, walau dengan settingan grafis terendah. Namun untuk performa secara keseluruhan sih menurut saya HP ini masih cukup bagus kok. Buka tutup aplikasinya lancar, scrolling di media sosial pun masih oke. Cuma ya itu tadi, HP ini bukan untuk gamers kelas berat. Sekarang kita beralih ke bagian kamera. Untuk sektor ini jujur awalnya saya agak ragu dengan hasilnya, karena mengingat harganya tadi guys.
Tapi setelah saya coba ternyata hasilnya tidak mengecewakan kok. Gambarnya cukup detail, dynamic range-nya bagus, warnanya pun masih enak dilihat. Dan ponsel ini juga sudah punya mode Pro atau mode manual control. Selain itu, walaupun hanya single kamera, tapi efek blur pada mode portraitnya menurut saya masih cukup oke kok. Walau dengan sedikit catatan, untuk kondisi cahaya yang cukup saja. Karena untuk kondisi low light, sayangnya ponsel ini belum memiliki mode malam. Mode slow-mo dan panorama juga masih absen kali ini. Untuk mode perekaman video, resolusi maksimalnya ada di 1080-30 frame per second, baik di kamera utama maupun di kamera selfie-nya. Sayangnya gambar yang dihasilkan masih cukup goyang karena ponsel ini memang belum memiliki image stabilisasi. Nah, dan ini adalah hasil perekaman video kamera depan dari Redmi 9A. Gimana pendapat kalian guys untuk kualitas gambar, suara maupun stabilisasinya? Oke, sekarang kita masuk kesimpulan. Dijual dengan harga mulai dari 1,2 jutaan, menurut saya Redmi 9A ini sudah memberikan lebih dari apa yang kita bayarkan. Layar SD yang luas, bodi solid dan tidak murahan, baterai badak dan sangat awet, kameranya lumayan, terlebih buat pelajar yang mungkin butuh smartphone buat daring atau school from home, serta chipset bagus untuk kelas harganya. Walau memang bukan tanpa kekurangan ya guys, seperti absennya port infrared blaster, yang menurut saya Xiaomi seharusnya tetap mempertahankan fitur ini walau di ponsel kelas entry level seperti Redmi 9A ini. Karena menurut saya fitur inilah yang jadi salah satu pembeda smartphone dari Xiaomi dengan brand yang lain. Dan karena fitur ini juga sehingga banyak Mi fans susah untuk pindah ke brand lain, hanya karena ponsel lain tidak bisa jadikan remote. Selain itu, absennya sensor fingerprint memang cukup terasa pengaruhnya, khususnya bagi saya pribadi ya guys, karena di kondisi pandemi seperti ini, sensor fingerprint memang lebih bermanfaat dibanding pemindah wajah. Tapi karena mengingat harganya sih ya saya bisa maklumi lah. Namun saya tetap berharap semoga Xiaomi mau berbaik hati dan kedepannya bisa menambahkan fitur ini di seri penerusnya nanti. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan icon loncengnya, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.